Oke, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan di bab 5 yaitu grup Zn bintang. Nah, perkalian dapat didefinisikan pada himpunan Zn jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai n-1 dari bilangan bulat modulo n jika A, B dalam Zn, maka perkalian dari A, B modulo n adalah kalikan bilangan bulat A dan B, lalu ambil sisa pembagian dari A, B dengan N yaitu R. Berarti A dikalikan dengan B itu hasilnya sama dengan R. Nah, jadi itu ya, kita ambil sisa pembagiannya atau sisa hasil baginya. Itu sangat mudah dibuktikan bahwa untuk N lebih besar dari 1, Zn itu mengandung identitas perkalian 1. Jadi pasti ya, kalau untuk N yang lebih dari 1 kan dia mengandung 1. Gitu. Artinya identitas itu ada di sana terhadap perkalian. Namun, inverse-nya bagaimana? Dalam Zn, inverse-nya itu tidak selalu ada di sana. Sehingga Zn bukanlah grup terhadap operasi perkalian. Untuk N lebih besar dari sama dengan 2, didefinisikan seperti ini. Zn bintang adalah X di dalam Zn sedemikian hingga X mempunyai inverse terhadap perkalian dalam Zn. Jadi disyaratkan adanya inverse. Nah, berikutnya untuk teorema 5.1, untuk N lebih besar dari sama dengan 2, maka Zn bintang merupakan grup abelian, jadi komutatif ya. Ada beberapa contoh di bawah ini yang memperlihatkan bahwa grup Z bintang tersebut mungkin siklik atau bisa jadi tidak siklik. Kita lihat contoh 5.1, Z2 bintang. Jadi, anggotanya berapa? Anggotanya adalah 1 ya, karena N-1. Nah, berarti ordenya hanya 1, dan elemen 1 atau identitas itu pada Z2 bintang itu mempunyai orde 1. Grup bagiannya ya hanya Z2 bintang itu sendiri, kan cuma 1 anggotanya. Kemudian untuk contoh 5.2, Z3, ini X di dalam Z3 itu anggotanya adalah 1 dan 2 kan. Berarti Z3 bintang mempunyai orde 2, dan elemen 1 di dalam Z2 bintang mempunyai orde 1. Karena anggotanya hanya 1 ini saja. Jadi elemen 2 dalam Z3 bintang mempunyai orde 2. Karena grup bagiannya adalah 2 pangkat K. Berarti gimana? 2 pangkat 1, hasilnya 2 kan? 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. 4 itu modulo 3 menjadi 1. Jadi balik seperti itu lagi, maka anggotanya adalah 1 dan 2. Nah, grup bagiannya hanyalah himpunan grup yang berisi 1 ini dan juga Z3 itu sendiri. Demikian juga karena ada elemen yang mempunyai orde 2, maka merupakan grup siklik. Nah, ini terkait dengan teorema yang ada pada bab sebelumnya. Jadi bahwa kalau ada elemen yang mempunyai orde tersebut, maka merupakan grup siklik. Kita coba lihat teorema berapa itu. Ini ya, grup berhingga G yang berorde N siklik jika dan hanya jika G mengandung suatu elemen dengan orde N. Jadi ini kan ordenya 2. Dia ada elemen yang mengandung orde 2 gitu. Maka dia grup siklik. Nah, kemudian contoh 5.3, untuk menemukan elemen Z10 dapat digunakan metode trial dan error. Semisal 1 itu dikalikan 1 kan hasilnya 1. Inverse-nya. Kemudian 3. Berapakah inverse dari 3? Inverse dari 3 adalah 7. Kenapa? Karena 3 dikalikan 7 itu hasilnya 21. 21 modulo 10 kan sisanya tinggal 1. 9 kali 9 juga begitu. 9 kali 9 itu hasilnya adalah 81. 81 modulo 10 itu menghasilkan 1. Sehingga elemen-elemen berikut 1, 3, 7, dan 9 itu memiliki inverse. Maka dia termasuk pada elemen Z10 bintang. Bagaimana dengan elemen yang lain? Misalnya 2. 2 pangkat 1 kan hasilnya 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 3 hasilnya 6.
Kok 6? 8, sorry. 2 kali 2 kali 2, 8. Saya hapus dulu. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 2 pangkat 4 hasilnya berapa? 16 kan? 16 modulo 10 hasilnya 6. 2 pangkat 5, 32 modulo 10 hasilnya 2. 2 pangkat 6, 64 balik lagi ke sini. Nah, jadi dia tidak akan menghasilkan elemen identitasnya. Jadi di orde berapapun dia tidak akan menghasilkan elemen identitasnya. Sehingga 2 itu bukan termasuk pada elemen Z10. Maka yang masuk elemen Z10 hanya 1, 3, 7, dan 9. Nah, ini dapat dibuktikan bahwa tidak mempunyai inversi perkalian seperti tadi itu. Bisa dicoba satu persatu. Kemudian oleh karena itu Z10 bintang adalah 1, 3, 7, dan 9. Nah, dalam teori pembahasan teori grup, apabila ditemui suatu grup selalu muncul pertanyaan, berapakah orde dari grup tersebut? Jelas bahwa Z10 mempunyai orde 4. Dan dengan teorema 5.1, maka Z10 adalah abelian. Nah, seperti itu. Ini ada 4 ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Z10 itu adalah siklik? Nah, dengan mengingat teorema 4.2, dibutuhkan suatu elemen Z10 yang mempunyai orde 4. Jadi kan ini ordenya 4. Berdasarkan teorema 4.2 yang kita lihat tadi itu. Jadi kalau ada elemennya yang punya orde 4, baru dia bisa dikatakan sebagai siklik. Jadi kita ambil saja misalnya elemen 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27 kan. Modulo 10 itu hasilnya adalah 7. Kemudian 3 pangkat 4 itu 81. Nah ini 3 pangkat 4, 81 atau menjadi 1 setelah di modulo 10. Maka 3 di sini memiliki orde 4. Karena ada anggotanya yang memiliki orde 4, sehingga Z10 bintang itu bisa dikatakan siklik berdasarkan teorema 4.2. Dapat dibuktikan pula bahwa 1 mempunyai orde 1, ya kan? 1 kali 1 kan 1. 7 mempunyai orde 4. 7 kali 7, 49. 49 kali 7 berapa? 28, 63, 343 ya. 3 berarti. 7 pangkat 4, 77, 49, 49. Berarti 20, 81. Modulonya 1. Jadi 7 adalah ordenya 4. Dan 9 mempunyai orde 2. 9 kali 9 sudah 81. Itu jadi 1, maka ordenya 2. Tapi tidak masalah. Yang penting ada satu elemennya yang memiliki ordenya 4, maka sudah bisa dikatakan bahwa dia adalah grup siklik. Kemudian contoh 5.4. Dapat dibuktikan bahwa Z8 1357 merupakan suatu grup abelian dengan orde 4. Nah, elemennya, ini kan ordenya 4. Elemennya, bagaimana elemennya? 1 itu ordenya berapa? 1 itu ordenya adalah 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Bagaimana dengan 3? 3 kali 3 kan 9. 9 modulo 8 sudah 1. Berarti ordenya adalah 2. Bagaimana dengan 5? 5 kali 5 adalah 25. 25 dibagi 8, sisanya adalah 1. 24 kan. 8 kali 3, 24. 25 dikurangi 24, 1. Berarti 5 adalah ordenya 2 juga. 7 kali 7, 49. 49 modulo 8 dibagi 8, berarti 6 kali 8, 48, sisa 1. Berarti ordenya juga 2. Maka dia itu grupnya berorde 4, tapi elemennya tidak ada yang berorde 4, sehingga menyebabkan Z8 tersebut tidak siklik. Lalu teorema 5.2. Elemen Zn bintang adalah elemen A dalam Zn, sehingga pembagi persekutuan terbesar atau FPB-nya ya. FPB-nya adalah dari A dan N adalah 1, atau D ada FPB dari A dan N itu adalah 1. Dalam hal ini A dan N dinamakan prima relatif. Dengan kata lain, teorema tersebut mengatakan bahwa elemen Zn bintang merupakan elemen Zn, sehingga A itu prima relatif terhadap N. Jadi kuncinya di situ, prima relatif terhadap N. Kita lihat contohnya, buktinya ada di sini ya. Kita lihat contohnya. Jika P bilangan prima, maka sembarang elemen tidak nol dalam ZP akan prima relatif dengan P. Sehingga ZP
bintang itu adalah 1, 2, 3 sampai P-1. Dan berarti orde dari ZP adalah P-1. Nah, ini cukup jelas saya rasa ya. Artinya P itu adalah bilangan prima. Misalkan saya ambil 13 gitu ya. Z13 gitu. Z13. Maka kalau kita ambil semua bilangan sampai 13-1 sampai 12, itu semuanya kan pasti akan prima relatif terhadap 13. Karena 13 tidak punya pembagi kan selain satu dan dirinya sendiri, maka semua bisa masuk ke sini. Gitu. Semua bisa masuk ke anggota Z13. Jadi 1, 2, apakah 1 prima relatif dengan 13? Ya. Apakah 2 prima relatif dengan 13? Ya. Apakah 3? Ya. 4 dan seterusnya. Kenapa? Karena 13-nya itu bilangan prima. Gitu. Kemudian Z15 bintang mengandung semua elemen A dalam Z15 sehingga A prima relatif dengan 15. Nah ini, kalau ini kan 15 bukan bilangan prima. Sehingga di sini kita harus cari dulu yang mana prima relatif dengan 15. 1, oke. 2, oke. 3 gimana 3? 3? Ya, 3 tidak masuk anggota sini. Kenapa 3 dan 15? Itu kan FPB-nya adalah 3 ya. 3 bisa dibagi 3, 15 bisa dibagi 3. Sehingga dia tidak masuk di sini. Demikian pula 5. 5 dengan 15, 5. 6. 6 dengan 15, 3. 7 prima. 8 prima relatif. 9. 9 dengan 15 itu adalah 3. Ini. 10. 10 dengan 15, 5. 11 itu prima relatif. 12 dengan 15 itu sama-sama bisa dibagi 3, tidak masuk. 13 prima relatif. 14 prima relatif. Oke, berikutnya kita coba ini latihannya nomor 10. Tentukan banyak elemen dari Z 2013 bintang. Nah, itu kan angkanya cukup besar ya. Cuman nggak apa-apa, kita pakai contoh. Z 2013 bintang. Nah, bagaimana ini? Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa elemennya itu adalah yang prima relatif dengan 2013. Maka kita perlu ngecek dulu, 2013 itu prima nggak sih? Jangan-jangan dia prima. Kalau dia prima kan gampang berarti. Anggotanya 2012 kan semuanya. Nah, jadi kita cek aja di Google. Nah, ini is 2013 a prime number. Apakah 2013 itu bilangan prima? Oh, ternyata tidak ya. Tidak. 2013 adalah bukan bilangan prima. Kenapa? Karena dia bisa dibagi oleh 3. Bisa dibagi oleh 3 ya. 3, 6, 18, 2, 21, 7, 3. Ya, bisa. Jadi bisa dibagi oleh 3, bisa dibagi oleh ini. Lalu bagaimana? Nah, kan pembaginya ini. 3, 11, 33, 61, 183, 671. 2013 kan nggak masuk ya. 1 sudah masuk. Berarti hanya ini. Jadi elemennya dia adalah 2012 elemen dikurangin 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang bisa membagi dia. Jadi ada 6 bilangan yang membagi dia. Jadi elemennya adalah 2012 dikurangin 6. Hasilnya adalah 2006 elemen. Seperti itu.